Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
ayyaji fihi dawa. Kama yaqulu dzalika fil adwiyah wal adwiyah hissiyah. Nah, beliau mengibaratkan, beliau ini juga ahli pengobatan kesehatan juga. Beliau mengibaratkan sama seperti obat yang sedang melawan penyakit yang ada di dalam tubuh. Kalau obat itu tidak kuat ketika masuk ke dalam tubuh, ya, maka tidak mempengaruhi sama sekali penyakit yang ada di dalam tubuh. Atau obatnya kuat, tetapi tubuh yang menerima ini tidak yakin terhadap obat tersebut. Ya. Obatnya bohong-bohongan aja itu, ya. Nggak fungsi sama sekali. Akhirnya ketika diminum memang benar, ya, tubuh obat itu tidak mempengaruhi tubuh. Kan ada obat yang menenangkan jiwa, itu orang yang sakit jiwa, itu sebenarnya obatnya itu pengaruhnya tidak terlalu kuat, tetapi sugesti itu kuat, ya. Sangat yakin obat itu dapat menenangkan, dapat menyembuhkan, itu memberikan dampak yang sangat kuat, ya. Maka bisa diibaratkan seperti obat pada ilmu kesehatan. Jadi harus kuat obatnya. Yang membaca, kalau dalam ilmu ruqyah yang membaca itu harus yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang menerima pun, ya, itu harus yakin dengan obat tersebut. Waqad yakunu limani qawi yamna'u min ibtida'ihi atharihi fa inna tabi'ah idza akhadha ad-dawa bi qabul at-tab kana intifa'ul badan bihi bihasabi dhalika al-qabul. Jadi sama yang sudah dijelaskan tadi, karena tabiatnya ketika obat itu dimasukkan kemudian diterima oleh tubuh ini dengan baik, maka obat ini akan sangat bekerja dengan sangat baik. Wa kadzalika al-qalbu idza akhadha ar-ruqa wa at-ta'awud bi qabul at-tab wa kana lir-raqi nafsun fa'ala wa hammatun wa adhiratun athar fi izalati ad-da'. Maka begitu juga, ya, ini jadi yang calon-calon mau meruqyah, ya, itu benar-benar harus pastikan pasiennya yang kita bacakan Al-Quran itu benar-benar yakin sama Allah, benar-benar yakin dengan ayat-ayat, zikir-zikir, doa tersebut akan membuat tubuh kita sehat. Bukan kita yang membaca Al-Quran yang menyembuhkan, tapi dengan ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan. Jadi yang meruqyah, yang diruqyah itu benar-benar harus siap, hatinya harus siap, tidak boleh setengah-setengah, tidak boleh ragu. Itu doa. Jadi doa itu tidak boleh diremehkan, harus diperhatikan sebab-sebabnya, harus diperhatikan syarat-syarat diterimanya doa. Wa kadzalika ad-du'a, begitu juga dengan doa. Kata Imam Al-Qayyim al-Jauziyah, fa innahu min aqwal asbab fi daf'il makruh. Maka sesungguhnya, ya, ulama, ya, di sini Imam Al-Qayyim al-Jauziyah sangat meyakini betul berdasarkan hadis dan firman Allah Subhanahu wa taala bahwasanya dengan doa ini, ya, aqwal asbab, sebab yang paling kuat, ya. Dengan doa ini adalah doa fa innahu, maka sesungguhnya min aqwal asbab, doa ini adalah salah satu penyebab yang paling kuat untuk apa? Fi daf'il makruh, untuk menghalangi kita dari sesuatu yang tidak kita inginkan. Ini salah satu sebab yang paling kuat. Ya, kalau kita bahasa santri ingin selesai 30 juz, sebabnya apa? Sungguh-sungguh setiap hari setoran sama ustaz. Ya, ini dia, ada sebab akibatnya. Tak mungkin ujuk-ujuk langsung 30 juz, ya. Ada sebabnya. Misalnya santri ini, ya, ingin menghasilkan uang dalam 1 bulan 20 juta misalnya. Itu ada sebab akibatnya, pasti dia akan sungguh-sungguh kerja siang dan malam untuk mendapatkan hasil 20 juta. Maka sama, ya, kalau ingin mendapatkan agar kita terhindar dari sesuatu yang tidak kita inginkan, maka sebab yang paling kuat kata Imam Al-Qayyim al-Jauziyah salah satunya adalah dengan doa. Kemudian yang berikutnya wa husulul matlub, ya. Maka sesungguhnya dengan doa ini adalah salah satu sebab yang apa? Yang ketika kita husulul matlub, kita menginginkan sesuatu yang kita minta, sesuatu yang kita inginkan. Maka jangan takut dengan doa, ya Allah ya Rabb,
Kudus, ya Allah ya Rabb. Memang ada sebab-sebab yang lain, tapi salah satu sebab yang paling kuat adalah doa ya Allah ya Rabb. Semoga tahun depan bisa umrah. Ya Allah ya Rabb, semoga selesai dari Al-Fatah bisa haji. Ya Allah ya Rabb, semua diminta husul maklum, apa yang diinginkan, apa yang diminta. Dengan doa ini adalah salah satu sebab yang paling kuat untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Minta sama Allah, minta sama Allah. Kalau minta sama Ustaz nanti banyak kecewa, minta sama orang tua nanti banyak kecewa, minta sama kawan itu nanti banyak kecewa. Hanya kawan misalnya beli cilok 5.000 gitu ya, mintalah satu kan, nggak dikasih, kecewa. Maka mintanya sama Allah, dikasih nanti cilok yang banyak. Ini contoh kecilnya ya. Wa kadzalika doa fa innahu min aqwal asbab fi daf'il makruh wa husulul matlub ya. Begitu juga dengan doa, maka sesungguhnya doa ini adalah salah satu penyebab yang paling kuat, sebab yang paling kuat untuk menghindarkan kita dari sesuatu yang tidak kita inginkan. Kemudian wa husulul matlub, untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, yang kita minta. Walakin beliau mengulang lagi, walakin qad yatakhallaf anhu atharuhu, akan tetapi ternyata sungguh yatakhallaf anhu atharuhu ya, pengaruhnya berbeda-beda, dampaknya berbeda-beda, ijabahnya dikabulkan Allah berbeda-beda ya. Pengaruh doa itu terhadap diri seseorang itu berbeda-beda ya, tadi sudah dijelaskan. Pertama apa tadi? Lidhafi ta'thiril fa'il, karena lemahnya yang meminta. Itu contohnya pada sini, imma lidhafi fi nafsihi bi ayyakuna du'a la yuhibbuhu Allah lima fihi minal udwan. Kemudian contoh lemahnya pada diri ini ketika berdoa itu apa? Salah satunya kita berdoa dengan doa yang itu tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya apa? Doa memutus qati'ah rahim, yang memutus tali silaturahim, itu doa yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ya itu ya, tidak ada ya apa namanya ya, doanya jauh sekali untuk diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita doa untuk memutus tali silaturahim. Itu contohnya. Wa imma lidha'fil qalb, ya, atau hati kita lemah. Ketika berdoa hati kita lemah, atau hati kita tidak hadir. Ini kan sering ya. Misalnya tadi doa ya, doa panjang lumayan tuh, ada setengah jam doa, tapi dalam kondisi ngantuk ya, atau pikirannya kemana-mana. Nanti habis ini makannya apa, habis ini nanti kegiatannya apa. Jadi cuma sekedar lisannya aja yang jalan. Jadi ya berdoa, ya Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, sambil lihat Ustaz yang lain itu Ustaz ya Rabbana. Jadi hatinya enggak ngikutin dengan lisan ya. Jadi doa itu harus hati sama lisan itu sesuai ya, jalan. Imma lidhafil qalb, atau pas khatib naik mimbar, kemudian ketika khutbah kedua khatibnya doanya panjang ya, mengantuk-antuk amin 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 ya, lisannya amin tapi hatinya tidak hadir. Malah dulu ya Allah, imamnya lama banget doanya, tidak tuntas-tuntas, lama banget ya, ngantuk lagi ya, macam-macam. Maka ya itu tadi. Ataupun ketika ngaji baca Quran setiap pagi, setiap murojaah ya, siang itu ya murojaah ayat-ayat Al-Quran itu tadi dijelaskan di sini nafi'ah, pada hakikatnya sangat bermanfaat, pada hakikatnya sangat menyembuhkan ya, dapat menyembuhkan. Nah, tetapi kalau kita baca hati kita tidak siap ya, pikiran kita, hati kita di mana-mana, baca ngikutin yang baca, hanya lisannya saja yang jalan, tapi hatinya mikir lalu ya, mikir apa macam-macam, jadi tidak fokus. Ini salah satu penyebab akar ya, pengaruh doa itu jadi lemah. Maka kalau murojaah fokus bismillah, yakin betul ayat-ayat itu dapat menyembuhkan, ayat-ayat itu sangat bermanfaat. Atau yang berikutnya, wa adam iqbali 'ala Allah wa jam'iyatu 'alaihi waqt doa ya,
tidak konsentrasi penuh ketika berdoa atau ketika waktu berdoa. Ya tadi pikirannya kemana-mana, atau nggak paham sama artinya, yang nggak paham sama artinya, maka ya santri Bismillah sudah belajar bahasa Arab, pelan-pelan dipraktekkan. Ya, kalau bisa ketika hafal murojaah itu pakai Quran yang ada terjemahnya, itu membantu jiwa ini yang lemes jadi semangat, yang ngantuk jadi sadar dengan membaca arti-arti dari ayat Al-Quran. Ya, itu tadi konsentrasi, kurangin konsentrasi, hatinya tidak ada di situ, nah itu pengaruh doa jadi lemah. Fayakunu bimanzilatil qaus ar-rahmu jiddan, itu diibaratkan seperti anak panah yang meluncur. Fa inna sah yakhruju minhu khurujan dha'ifan. Maka itu diibaratkan seperti anak panah. Di sini ada ekstra panah dan tidak. Itu diibaratkan kalau doa hatinya nggak hadir, kemudian tidak konsentrasi terhadap apa yang kita minta, seperti anak panah yang dilepaskan dengan kekuatan yang lemah. Khurujan dha'ifan, keluarnya pelan gitu ya, nggak akan sampai kepada apa yang kita tuju. Kan ada itunya, kotaknya ada bulut-bulutannya, seharusnya kuat, ya, seharusnya kuat, ya, tas gitu ya. Tapi kalau hatinya nggak hadir, ya, kemudian tidak konsentrasi penuh, itu buru-buru sampai ujung sana, paling depan sini, saat ya, tidak sampai kepada tujuan doa, tidak sampai dikabulkannya doa. Harusnya ayat, zikir-zikir, doa-doa itu sangat bermanfaat, dapat menyembuhkan, tapi karena pengaruh tadi itu ya, tidak memberikan pengaruh atau memberikan pengaruh tapi sangat lemah. Ya, kita lanjutkan. Ya, sudah mulai siang ini ya, sedikit lagi ya. Tadi kan sudah lemahnya hati ya, lemahnya hati, kemudian tidak konsentrasi penuh. Kemudian wa imma li husulil mani minal ijabah, atau ada penghalang dari diijabahnya doa. Nah, ini bahayanya. Ada penghalang. Hatinya sudah fokus loh, sudah konsentrasi penuh. Ya. Kemudian hatinya sudah hadir. Kemudian kita meminta sama Allah, ternyata ada penghalang doa itu sehingga doa itu tidak diijabah. Contohnya apa? Al-mani minal ijabah, apa contoh penghalang dari diijabahnya doa? Min aklil haram, dari makanan yang haram. Hati-hati dari makan yang haram. Wadzulm, kezaliman, jangan suka melakukan kezaliman. Warrain, adzulm alal qulub, ya, wastila al-ghafla was-sahwu wal-lahwu wa ghalabati 'alaiha, kemudian lalai mengikuti hawa nafsu. Ini tadi pengertian apa penjelasan tadi ditutup oleh Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Kama fi Sahih al-Hakim min hadits Abu Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam, ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijabah wa 'lamu anna Allah la yaqbalu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad? Ud'u Allah, berdoalah kalian kepada Allah, wa antum muqinuna bil ijabah, dan kalian ketika berdoa benar-benar yakin, muqinuna, benar-benar yakin doanya akan diijabah. Ya, kalau kita yakin doa kita akan diijabah, pasti kita memperhatikan tadi, hati kita hadir, kemudian konsentrasi kita penuh, kita paham terhadap apa yang kita minta. Maka kalau di luar sholat, kalau nggak terlalu paham bahasa Arab, boleh bahasa Indonesia, karena kita tahu betul apa yang kita minta sama Allah. Kalau kita tidak paham sama apa yang kita minta, gimana hati kita bisa konsentrasi penuh? Kemudian bagusnya di santri-santri yang doa-doa yang sudah dihafalkan dari hadis Nabi Muhammad SAW itu juga dipahami artinya, dibaca lagi artinya. Maka kata Rasulullah, berdoalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala wa antum muqinuna bil ijabah, dalam posisi apa? Yakin betul doa itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa alamu anna Allah la yaqbalu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Ketahuilah sesungguhnya Allah tidak layak tidak menerima
tidak menerima doa dari apa? Doa dari hatinya qalbin ghafilin, dari hati yang lalai lahin, hati yang gak fokus, hati yang gak khusyuk. Kita sama-sama kita belajar bersama-sama, setiap hari udah baca Quran, setiap hari udah zikir, kok nggak memberikan dampak pada diri kita, nggak memberikan dampak yang baik pada diri kita. Kita bisa mengevaluasi, mungkin hati kita tidak hadir, mungkin baca Qurannya terpaksa karena manusia, karena ustaz, bukan untuk Allah, maka Al-Quran tidak memberikan manfaat sama sekali. Na'udzubillah min dzalik. Kita sama-sama ya kita belajar dari kitab ini ada Ad-Dawa. Ya, sebenarnya ini masih muqaddimah. Di sini ada pembahasan aklul haram. Itu insyaallah hadisnya sudah pada hafal, tapi kita bahas insyaallah pertemuan yang akan datang. Jazakumullahu khairan katsiran. Semoga yang sedikit ini memberikan manfaat untuk kita semua, manfaat untuk dunia dan akhirat kita semua. Maka sekali lagi, kalau baca Quran, zikir, doa, itu hatinya harus hadir, konsentrasi penuh terhadap apa yang kita minta. Itu luar biasa. Al-Quran itu mukjizat yang luar biasa. Dia bisa membuat hati yang keras ya, jadi lunak, orang yang kejam jadi lembut. Itu Al-Quran. Sejarahnya sudah banyak membuktikan. Seperti Umar bin Khattab, ganas, sangat menakutkan. Ini ceritanya bagaimana sampai menampar adiknya sendiri yang ketika mendengar ayat Al-Quran, tapi setelah dibaca diulang-ulang bisa jadi lembut. Seharusnya kita yang setiap hari interaksi sama Al-Quran bisa mendapatkan hal-hal tersebut, bisa memberikan hal positif kepada kita. Kemarin kita juga sudah membahas dengan alhamdulillahirabbil alamin saja dapat menyembuhkan dari bisa yang sangat menakutkan, bahasanya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Hati yang hadir, konsentrasi penuh ya. Kemudian perhatikan hal-hal yang menghalangi dari dikabulkannya doa. Itu apa? Kemaksiatan kepada Allah, zalim, makan makanan yang haram. Hada wallahu a'lam bishawab. Sekali lagi semoga sedikit ini bermanfaat bagi kita semua. Wa nas'alullaha ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasali wal jubni wal bukhli wa na'udzubika min ghalabati ad-dayn wa qahri ar-rijal. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizq wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wal najata minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina wal mustad'afina wal mujahidin fi Filastin wa fi kulli makan wa fi kulli zaman. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina